budaya, salam kebajikan. Baik, selamat sore pemirsa sekalian. Bertemu lagi dalam acara podcast. Hari ini kami akan membahas seputar proses manajemen ASN. Nah, sebelum mengawali, saya akan mengenalkan beberapa narasumber hebat kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Adlian Komala, SH dari KUA Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Kemudian ada Bapak Ahya Rosyadi, SH dari KUA Kecamatan Tanjung, Lombok Utara. Kemudian ada Apoteker Dewi Puspita Apsari, S.Farm M.Farm, dosen jurusan Yoga dan Kesehatan UHN I Gusti Bagus Sugriwe. Dan saya sendiri Azahra Maulida Tantrigo Serira yang akan memandu acara podcast hari ini dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Baik, untuk mengawali nih, untuk Pak Ahyar, apa sih tujuan manajemen ASN sebenarnya? Tujuan dari manajemen ASN adalah untuk meningkatkan ASN yang profesional. Kenapa harus yang profesional? Karena ASN sendiri telah diberikan tugas dan jabatan sehingga harus mampu meningkatkan kompetensi dan kinerja. Setelah kompetensi dan kinerjanya meningkat, maka diharapkan bisa memberikan manfaat untuk Indonesia. Ketika diharapkan dapat memberi manfaat untuk Indonesia dengan kompetensi dan kinerjanya, sebenarnya kedudukan ASN itu sebagai apa, Pak Ahyar? Jika ditanya tentang kedudukan, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Jadi, ASN merupakan perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, dan intervensi bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin Pak Adlian bisa menambahkan apa saja tugas dan fungsi dari ASN? Jadi Mbak Uli, tugas dan fungsi ASN itu ada 3, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang artinya pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah sebagai pelayan publik, artinya ASN memberi pelayanan kepada publik dengan profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, yang artinya mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Pak Adlian, setelah membahas tugas dan fungsi dari ASN, tentunya ASN juga memiliki yang namanya hak dan kewajiban. Nah, apa saja hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang ASN? Baik Mbak Uli, jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah ASN itu ada 2, yaitu PNS dan P3K, yang dimana haknya itu sedikit mirip gitu. Mereka berdua sama-sama mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, cuti, dan pengembangan kompetensi. Yang berbeda adalah hak lebih yang dimiliki oleh PNS, yaitu mendapatkan fasilitas, mendapatkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Lalu kewajibannya PNS dan P3 itu sama, yaitu taat dan setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan. Yang keempat adalah menaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam dinas maupun di luar dinas. Yang ketujuh adalah menyimpan rahasia jabatan. Yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh NKRI. Begitu Mbak Uli. Baik, Ibu Dewi, sedari tadi kan kita membahas seputar manajemen ASN, sedangkan manajemen sendiri tidak lepas dari sebuah sistem atau keteraturan. Nah, untuk mengelola ASN sendiri, apakah ada sistem khusus yang digunakan? Oke, tadi Mbak Uli bertanya ya, jadi bagaimana sih sistem pengelolaan atau manajemen ASN yang ada di Indonesia?
Jadi sistem pengelolaan atau manajemen ASN yang ada di Indonesia itu dengan menggunakan sistem merit. Sistem merit itu apa? Jadi sistem manajemen ASN yang menilai profesionalitas seorang ASN berdasarkan 3 hal, yakni adalah kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar ya, tanpa membedakan latar belakang, warna kulit, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, maupun kondisi fisik seorang ASN. Sehingga penilaian profesionalitas ASN memang didasarkan pada 3 hal tersebut, yakni adalah kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja. Selain itu juga ada manfaat dari sistem merit ini sendiri. Jadi ada 2, bagi organisasi dan juga bagi ASN tersebut. Nah, manfaatnya bagi organisasi apa? Jadi untuk organisasi adalah mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Kemudian bagi ASN adalah menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang ASN tentunya, Mbak Uli. Baik Ibu Dewi, tadi dibahas seputar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja seorang ASN. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketiganya? Oke, tadi Mbak Uli menanyakan tentang 3 hal ya, yakni adalah kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja ya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi dimulai dari kualifikasi dulu ya. Jadi kualifikasi itu kan sebenarnya adalah persyaratan dasar. Jadi persyaratan dasar tersebut yang menentukan sebenarnya adalah pejabat pembina kepegawaian atau PPK ya. Nah, bagaimana kualifikasinya itu disesuaikan aja dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Jika memang dibutuhkan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi, jadi calon ASN harus memenuhi kualifikasi pendidikan tersebut tentunya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi ya. Jadi kompetensi tersebut sangat berhubungan dengan kapabilitas, kemampuan kerja individu, dan juga knowledge atau pengetahuan seorang ASN tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan tentunya untuk meningkatkan kompetensi seorang ASN. Contohnya adalah dengan bersekolah kembali, kemudian melakukan penataan kembali lembaga, dan juga perbaikan etika serta moralitas seorang ASN. Dan juga yang terakhir ya, kinerja. Jadi kalau kita ngomongin kinerja itu kan adalah hasil kerja yang sudah dilakukan oleh seorang ASN, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Ada beberapa hal yang sebenarnya kita bisa lakukan untuk meningkatkan kinerja seorang ASN. Salah satunya adalah dengan menerapkan reward dan juga punishment. Jadi memberikan penghargaan pada ASN yang berprestasi dan juga sanksi pada ASN yang melanggar kewajibannya. Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Uli. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas pendapatnya. Saya menyimpulkan sedikit ya, menjadi ASN memang tidak serta-merta mendapatkan hak dan kestabilan pendapatan saja, tetapi memang banyak hal yang harus kita laksanakan sebagai kewajiban kita dalam melayani bangsa. Dan diperlukan juga perubahan pola pikir ASN secara keseluruhan dari yang ingin dilayani menjadi pelayan atau pamong yang menyenangkan masyarakat, dari pola budaya yang santai, malas-malasan, tidak berdisiplin, menjadi pola budaya yang kerja keras, kemudian bersemangat, inovatif, kreatif, dan berdisiplin untuk menghasilkan ASN yang profesional. Demikianlah acara podcast tentang manajemen ASN pada hari ini. Saya mewakili MC undur diri. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.